Bapak Ibu jamaah Zuhur yang kami muliakan, ini adalah pertemuan kajian zuhur dengan kami terakhir di bulan Sya'ban ini, karena insya Allah Rabu pekan depan sudah dalam bulan Ramadan dan pola kajian juga berubah. Maka kita jadikan ini sebagai penutup bahasan. Sebagaimana kita sudah membahas di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwasanya ibadah Ramadan diistimewakan oleh Allah Ta'ala untuk kita membuktikan kemenangan kita atas bisikan hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan dan memenangkan unsur ruh kita yang didukung oleh malaikat, sehingga kita di Ramadan sanggup menang. Jangankan yang haram, yang halal saja kita sanggup menahan diri. Nah, Bapak dan Ibu, semua kita hanya satu tujuan, yaitu agar masuk dalam kelompok yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka ayat dalam surah Al-A'raf di 156 tadi, di sini Allah menjawab doa Nabi Musa alaihissalam sesudah Allah menghukum kaumnya karena banyak melakukan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Maka di situ Nabi Musa alaihissalam berdoa, tuliskanlah bagi kami ya Allah di kehidupan dunia ini adalah kebaikan, demikian juga nanti di akhirat, dan kami termasuk orang yang kembali kepadamu. Jawaban Allah ini yang menjadi ukuran bagi kita secara menyeluruh. Allah berfirman, azabku aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Sebaliknya rahmat kasih sayangku meluasi segala sesuatu. Ini sesuatu yang secara ungkapan sangat membahagiakan kita, bahwasanya rahmat kasih Allah Ta'ala itu meluasi, melingkupi segala sesuatu. Maka sebenarnya tidak ada yang tidak dalam wilayah rahmat Allah Ta'ala. Kita melihat bagaimana makhluk-makhluk yang ganas dari kalangan hewan justru memiliki kasih sayang, sehingga kalau kita ikuti media sosial terutama YouTube, justru kita dapati keanehan-keanehan sifat kasih sayang tersebut. Bagaimana kucing bisa bermain dengan tikus, bagaimana domba bisa bermain dengan harimau. Sesuatu yang semestinya menjadi mangsa justru menjadi teman. Sifat kasih sayang yang luar biasa yang Allah hadirkan di alam dunia ini. Maka sambungan ayat lebih membahagiakan lagi, akan aku tuliskan rahmatku itu untuk orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, dan mereka yang dengan ayat-ayat kami mereka beriman. Nah, rincian yang beriman dengan ayat kami ini adalah alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Mereka yang mengikuti rasul nabi yang ummi, yang mereka sudah dapati rasul itu tertulis di sisi mereka dalam kitab Taurat dan Injil. Kita potong di sini. Maka Bani Israel, dua keyakinan sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasrani, kalau mereka mengikuti Rasul Nabi yang ummi ini Muhammad SAW, maka mereka masuk orang yang beriman dengan ayat. Kalau mereka saja ikut dengan Nabi dan Rasul yang ummi ini dianggap beriman dengan ayat, maka kita yang sama sekali tidak punya hubungan dengan mereka dan mengikuti Rasul dan Nabi yang ummi ini, maka semestinya kita menjadi kelas terdepan. Karena memang kita ini dengan tidak mengenal dua kitab sebelumnya itu, kita masuk sebagai umat yang ummi. Kita sama dengan Arab jahiliyah terdahulu. Kita tidak punya kitab. Justru tidak punya kitab ini dengan status nol ini, kita mengikuti kitab akhir zaman, Al-Quran, itu adalah kemuliaan kita. Maka jangan sampai kita justru merugikan diri kita sendiri kalau sampai mati divonis tidak beriman. Dan iman menuntut jamaah semua totalitas, tidak pilah memilih. Dan ini adalah kondisi pahit yang saya cukup sering garis bawahi. Kalau sudah bicara masalah puasa, umum kaum muslimin menyatakan mereka beriman dengan berpuasa. Walaupun sebagian juga kita dapati tidak. Ada orang-orang yang mengikuti tunggangan syaitan, sama dengan binatang, tidak sanggup untuk menahan lapar, sehingga mereka walaupun tidak punya uzur tetap tidak puasa di bulan Ramadan. Nah, yang masalah adalah ketika iman tidak totalitas,
Padahal iman menuntut totalitas. Kita mengagungkan Al-Quran ini karena dia tidak sama dengan kitab apapun. Kita memuliakan Al-Quran ini karena seluruhnya adalah kebenaran, seluruhnya adalah kalam ilahi. Permasalahan justru timbul di situ ketika orang mulai memilah Al-Quran. Oh, kalau ayat puasa mereka setuju, ayat sholat mereka setuju, tapi ayat hukum, oh tunggu dulu, kami tidak akan berhukum dengan Al-Quran. Kita ini negara modern, ini kitab kuno, 1000 tahun lebih terdahulu. Orang modern tidak ikut hal-hal yang kuno. Kalau ada muslim yang berpikir seperti itu, maka secara hakikat dia tidak beriman. Karena rukun iman dengan kitab, dia tidak totalitas. Jadi semestinya kita dengan momen Ramadan adalah membuktikan usaha kita untuk utuh beriman. Ba kok bisa deh awak nan halal sanggup wak tinggan padahal nak adoh nan tahu awak ndak puasa. Karena kita yakin Allah melihat kita. Kita bisa menipu orang lain mengaku puasa walaupun tidak puasa, tapi kita tidak bisa menipu Allah dan juga tidak bisa menipu diri sendiri. Maka bagaimana kita di hadapan Allah Ta'ala, kita nanti mengaku beriman karena kita sholat, karena kita puasa, tetapi kita justru membuang Al-Quran ini di ayat-ayat hukum yang sangat banyak. Ketika sudah berbicara hukum, sebagian orang mulai berkilah. Oh, kita kan bukan negara Islam. Pertanyaannya bukan soal negara Islam, kamu muslim atau bukan? Kalau kita muslim, kita wajib totalitas tunduk dengan kitab Allah. Nah, baru di situ kan nanti kita bicara soal keadaan. Kami ingin totalitas dengan Al-Quran, tapi keadaan menjadikan kami tidak bisa total. Maka kita berserah kepada Allah Ta'ala. Tidak totalnya ini karena memang kita belum sanggup. Maka semoga dengan ini kita punya uzur di hadapan Allah Ta'ala. Jadi seluruh usaha untuk tegaknya hukum Allah adalah kebenaran. Dan ini diusahakan tidak berhasil. Tegaknya hukum Allah di bumi tidak akan dibiarkan oleh orang-orang kafir dan para syaitan berhasil. Permasalahan kita tidak di sana. Mereka wajar saja mengusahakan hukum Allah tidak tegak, tapi tugas kita adalah menegakkan. Maka kaum muslimin, kita jadikan momen menyambut Ramadan ini sebagai titik kita berusaha mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Kami sangat cenderung dengan bahasa Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah beliau itu, urangnan tidak totalitas, apalagi terjerumus kepada dosa besar yang tidak dia taubati sebelum mati, beresiko dimatikan murtad. Kan gawat itu. Di pandangan kaum muslimin nyo orang Islam, di kuburan kaum muslimin, tapi di mata Allah dia orang kafir. Kenapa? Karena syaitan berhasil memurtadkan dia waktu sakratul maut. Apa sebabnya? Dosa besar. Apa dosa besar sesudah syirik dibanding kekufuran? Walaupun itu menurut Imam Ibnu Katsir kufur level 2, tapi tetap saja hukumnya kufur. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kufur. Cuma kufur level 2. Kufur level 2 tetap statusnya adalah dosa besar. Dan ini memang kondisi pahit muslim Indonesia. Sebagian orang menganggap benar dia membuat kelompok atau partai politik tidak berasas Islam. Sebagian orang menganggap dirinya benar memilih partai yang tidak mendukung Islam, bahkan memusuhi Islam. Dari mana kita akan membenarkan itu, jamaah? Maka kami sekali lagi menggugah kita bersama, mari kita jadikan momen menyambut Ramadan ini kita cuma satu, mengharap dimasukkan oleh Allah kepada kelompok yang layak dapat rahmat. Dan Allah sudah tulis itu. Pertamanya sifat takwa. Apa takwa? Sifat takut dan hati-hati. Tidak takut awak ketika menomor duaan Tuhan. Oh, aku sudah ada ini partai Islam. Partai Islam nomor 2 nan teratas yang lain. Padahal partai Islam dasarnya la ilaha illallah. Oh, ini ada ekonomi Islam. Oh, ekonomi Islam nomor 2. Ekonomi kapitalis lebih oke misalnya. Nggak takut ini orang menjadikan Islam nomor 2, menjadikan yang lain nomor 1. Bagi orang yang benar-benar berislam dan benar-benar mukmin, Allah adalah satu-satunya. Tidak ada duanya di situ.
Maka syahadat Rasul bukan syirik, bukan menduakan syahadat, tidak. Syahadat Rasul adalah jalan. Jalan kita kepada la ilaha illallah adalah Muhammadur Rasulullah. Maka kita tidak bisa sampai tanpa jalan. Jalan kita kepada Allah adalah Rasulnya. Maka syahadat Rasul bukan berarti kita menduakan Tuhan. Kita mengesahkan Allah. Jalan mengesahkannya adalah mengikuti Rasulnya. Dan itu Allah yang tegaskan sendiri. Maka jemaah semua, kokohkan diri kita berusaha dapat rahmat Allah Ta'ala. Kita berharap mereka, para politisi muslim yang tidak mau mendasarkan hidup mereka dengan Islam, kita berharap kaum muslimin yang masih mendukung selain partai Islam, kita berharap para ekonom yang menyampingkan ekonomi Islam, kita berharap para muslim yang hari ini secara sadar atau tidak sadar masih mendukung penjajahan Zionis Yahudi Israel, di Ramadan punya peluang taubat yang sangat luas. Dan itu tidak hanya untuk mereka, terutama tentu saja untuk diri kita semua, karena taubat, ampunan dimudahkan di bulan yang agung ini. Kaum muslimin kita belum bisa utuh bergembira karena hari masih berjalan. Kita masih punya peluang mati dalam 5 hari ke depan. Maka semoga kita termasuk orang yang dalam doa Nabi SAW dan menjadi doa kita, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami sampai ke Ramadan. Selamat, sehat. Sehingga tujuan kita adalah bagaimana membuktikan kita ini hamba Allah, tunduk kepada yang Maha Mencipta secara totalitas. Maka sholat kita, ibadah kita, hidup kita ini, mati kita ini kan sudah kita tegaskan. Kita ini milik Allah. Cuma sebagian orang sadar dirinya milik Allah hanya ketika udah mati. Lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu pengokohan soal hakikat kita. Maka di doa iftitah itu dikokohkan kembali. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Salat kita ibadah yang sangat tertinggi menurut Imam Ghazali dalam sarana mensucikan diri. Kemudian ibadah secara umum, kemudian hidup kita, mati kita untuk Allah. Maka kalau ada orang berpolitik kemudian mati dalam berpolitik itu tidak untuk Allah, berarti dia sudah berdusta di doa iftitahnya. Maka kaum muslimin, mari kita berjujur-jujur dengan Allah Ta'ala. As-sidqu ma'allah. Orang yang berjujur dengan Allah pasti diberi karunia yang agung. Kita tutup dengan satu contoh yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang di ronde perang pertama menang dan dibagi oleh Nabi SAW rampasan perang. Ketika diberi oleh Nabi, dia menjawab, saya berperang tidak untuk ini. Saya berperang justru untuk bagaimana anak panah menembus ini. Dan terbukti di perang berikutnya, dia mati syahid persis di mana tunjuknya terletak di sinan anak panah tercucuk. Apa kata Nabi? Sadaqallah, sadaqa ma'allah, fasadaqallahu ma'ahu. Dia benar bersama Allah, maka Allah juga membenarkan persis apa yang dia ucapkan. Maka kaum muslimin, kita sebenarnya hanya menjalani takdir yang sudah tertulis sebelum kita lahir. Orang ini berucap demikian karena memang di takdirnya dia akan mati seperti itu. Maka mari kita perhatikan ucapan-ucapan kita. Semoga ucapan-ucapan kita adalah tanda-tanda kebaikan masa depan.